Selamat pagi teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada, yang pagi ini sedang mengamati pergerakan harga di Euro USD, khususnya pecinta Euro USD. Pagi ini kita akan melihat bagaimana perkembangan harga sampai detik ini. Kemudian kita nanti coba untuk analisakan, kita buatkan untuk satu pemetaan satu hari ke depan, sehingga minimal ada rabaan kita, kira-kira kalau bergerak sekian nanti saya ambil posisi di mana, kalau bergerak di bawah nanti ambil posisinya di mana. Minimal ada gambaran, minimal ada rencana yang pagi ini kita siapkan untuk nanti kita lihat hasilnya ke depan apakah sesuai dengan yang kita analisakan atau bahkan nanti berbalik. Kalaupun berbalik, apa yang harus kita lakukan, nanti kita siapkan semuanya. Dimulai dari time frame daily, kita lihat time frame daily yang kemarin masih didominasi oleh buyer, 2 hari terakhir dominasi oleh buyer. Ya sekali lagi tren awal diawali dengan buyer cukup kuat, kemudian ada koreksi, ini bagian dari koreksi. Kemudian perhatikan ketika berada di area koreksi mulai memantul kembali, sehingga ini adalah bagian dari fase pergerakan buyer akan semakin bergerak ke atas yang makin kuat. Namun demikian tentu kita harus perhatikan di jajaran sebelah kiri ya. Ada banyak level di sana, ada banyak level juga di sana yang harus kita waspadai. Di area di sini banyak ditolak, artinya banyaknya penolakan ini bisa menjadi benturan yang kuat yang nanti bisa terjadi. Ya, mungkin di pagi hari ini masih bergerak naik, tetapi nanti bisa jadi sore atau malam bahkan akan ditolak kembali karena berada di benturan yang cukup kuat. Sementara yang kemarin tekanan ke bawah juga penolakan ke bawah juga sangat kuat sekali. Meskipun ditutup dengan posisi buyer bullish sebagai dominan. Ya, secara umum dari pergerakan yang ada masih berada di jajaran tren naik, berada di jajaran baris naik. Memang berada di jajaran baris naik, hanya saja secara detail kita lihat dari penolakan-penolakan yang ada. Ya, tentu nanti ini buyer akan mencoba untuk mendekati level tertingginya. Di mana level puncaknya? Di sini ada level yang kuat. Ini berusaha akan mendekati levelnya. Apakah satu hari ini? Ya, saya yakin tidak karena ini cukup jauh. Kalau kita melihat dari histori pergerakan ring harian, ya ini terpanjang dari beberapa hari terakhir yang warna merah ini. Ini pun kalau kita tarik ke atas, ini masih belum menyentuh levelnya, hanya mendekati. Yang pasti potensi ada ya, probabilitas tetap ada, hanya saja kita harus melihat secara detail yang terdekat adakah benturan-benturan di sana. Karena di situ ketika nanti ada benturan dan tidak mampu untuk breakout, maka bisa menjadi pertanda kembali turun lagi atau koreksi lagi. Ini di time frame yang besar, kemudian kita masuk di time frame yang kecil untuk melihat trigger dan membuat satu pemetaan arah di sana. Oke, ini pergerakan sudah didominasi oleh buyer ya, saat ini running ini dominasi oleh buyer. Kemudian kira-kira mana kita bisa tempatkan entry point kita. Kalau sudah tinggi seperti ini jangan mengambil posisi buy, apalagi posisinya tebal tidak ada penolakan. Ya, kita bisa ambil posisi buy ketika ada koreksi, baru kita ambil posisi buy ketika kita manfaatkan posisi runningnya. Meskipun kondisi hijau ini tebal, tetapi ini masih berada di area konsolidasi ya, berada di area datar. Konsolidasi berada di antara ini, ini masih datar. Sehingga untuk memastikan dia nanti lebih kuat, tentu harus minimal melewati area ini. Ya, bisa saja kita manfaatkan di dalamnya untuk koreksi-koreksi kecilnya, misalkan di sini melewati sumbunya. Yang terpenting dengan jarak kita
ambil profit masih ada ya. Kalau terlalu mepet lebih baik kita tunda dulu. Sebaliknya yang di bawah pun sama, di sini ada sumbu, kalau kita mengambil peluang di bawahnya, kira-kira jaraknya ada enggak di sana ya. Jaraknya cukup dekat ya. Kalau kita mengambil yang terjauh 100 sekian, 200 sekian. Sehingga dari level kecil-kecil ini kita bisa manfaatkan untuk minimal masuk dengan buy stop. Ya, tentu nanti dengan perhitungan manajemen risiko yang matang ya. Buy stop kita tempatkan 1.136 3863 ya. 1.13863. Kita ambil yang di sini. Targetnya di mana? Targetnya nanti mendekati level di atasnya ya. Kita bisa targetkan di sini. Karena di 3 ini sumbunya masih panjang. Sehingga kemungkinan naik sampai di level atas ada gitu ya. Minimal kita paling tidak ngambil yang terdekat, ini sekitar 70 pip dari titik entry point pertama. Ya, kenapa terlalu kecil? Karena ini euro. Euro USD punya ring yang berbeda dengan emas ya. Sehingga kita targetnya bisa di antara 60 sampai 80. Kalau nanti marketnya dengan volatilitas yang tinggi bisa sampai 100 pip ya. Tentu harus mengikuti dinamika yang ada. Perhatikan ring per jamnya atau per candle ini, perhatikan jarak atau besar kecilnya, sehingga disitulah nanti kita bisa minimal menentukan kira-kira berapa kita ambil profitnya. Meskipun kita tidak membaca secara detail dari ring yang ada, tapi kita sudah punya pedoman, kita sudah punya target transaksi di euro ini berapa kita exitnya gitu ya. Kemudian di bawah kita juga bisa tentukan di sini sell stopnya di 1.13664 ya. Targetnya nanti mendekati levelnya di sini ya. Kalau di sini kita targetkan kira-kira berapa? Ya 60-an lagi ya. Boleh di ini, boleh di bawahnya lagi ya, boleh di bawahnya lagi. Boleh kita ambil yang di sini. Termasuk yang di atas kita boleh mengambil yang di puncaknya ketika nanti tekanan masih kuat. Ini yang pertama kita bisa tentukan, selagi berada di area di dalam nanti dia akan bergerak naik turun begitu ya. Nah, setelah nanti breakout di antaranya, breakout itu harus lewat dari sumbunya ya. Sehingga ketika lewat dari sumbunya kita bisa manfaatkan untuk entry point berikutnya, yaitu dengan buy stop atau buy kembali di 1.13984 ya. Kemudian di bawah kita bisa ambil posisi kembali dengan sell stopnya cukup jauh di 1.13509 ya. Tentu nanti mengikuti kondisi perkembangannya ya, dia arah cenderungnya kemana. Kalaupun arahnya naik, nah kita akan berjajar, hijau akan mulai berjajar bergerak ke atas. Di level-level puncaknya kita bisa memanfaatkan untuk koreksinya dengan buy limit di 1.13549. Kita manfaatkan koreksinya. Koreksi itu pantulannya ya, kita bisa manfaatkan peluang koreksinya. Termasuk yang di atas kita bisa manfaatkan peluang koreksinya dengan sell limit di 1.13954. Kita bisa manfaatkan peluang koreksi di sini. Selebihnya nanti kita ikuti perkembangan berikutnya ya. Ketika nanti breakout, dia akan mencoba mendekati level di atasnya. Ketika dia breakout, dia akan mencoba mendekati level di bawahnya ya. Itu kira-kira seperti itu.
Di atas kita bisa tentukan, bisa kita manfaatkan untuk limit sekaligus bisa menjadi tanda untuk reversal ya. Ketika nanti sudah mulai muncul tentu tanda-tanda di sana atau trigger di sana. Ya minimal di level ini kita bisa ambil koreksinya 1.14073 ya, sementara yang di bawah kita gunakan limit buy 1.13335. Oke, mudah-mudahan ini bisa membantu. Ya, jangan lupa selalu perhatikan ringnya, pergerakan harian, kemampuannya akan tampak terlihat di sana ketika yang kemarin bergerak sejauh ini. Dan kita perhatikan di 2 hari yang lalu juga mendekati, ini perlu lebih panjang. Kalau nanti 2 hari dilewati, kita gunakan yang lebih panjang. Sehingga ketika dia naik, dia mendekati level puncak di sana. Nah, di sini. Ketika dia turun, dia mendekati tadi mana sell limitnya tadi. 1.13954 itu di mana? Oke, di atas. Oke, ketika dia turun kira-kira nanti mendekati levelnya di sini ya. Kalau ini dilewati maka kita bisa gunakan yang di bawahnya berikutnya ya. Kalau ini dilewati maka kita gunakan yang lebih panjang di hari sesudahnya atau sebelumnya ini maksud saya. Oke, kita gunakan yang lebih panjang untuk menggunakan range-nya. Sehingga ketika naik turun dia mendekati level di bawahnya. Ya, levelnya di sini mendekati level. Kemudian ketika dia naik ya, nanti akan mendekati level di atasnya. Karena di atas lebih banyak di sini maka akan mendekati level ini. Ya, kira-kira seperti ini. Mungkin nanti ada kurang lebihnya kita bisa sesuaikan dengan kondisi market saat terakhirnya ya. Terima kasih teman-teman semuanya sudah mengikuti analisis pagi. Kita sudah bahas panjang lebar, nanti tinggal kita mempraktekkan, tinggal kita membuktikan apakah nanti ada peluang yang lebih besar di sana atau bahkan nanti membutuhkan banyak penyesuaian karena bergerak satu arah. Tentu ketika dia kuat akan mulai tergerak, akan mulai terbentuk struktur buyernya. Demikian juga ketika turun akan mulai terbentuk struktur sellernya. Di situ akan mulai melewati level-levelnya. Nah, kalau sudah terlihat tampak di sana struktur dan lewat dari levelnya, ya kita ikuti tren yang ada. Kira-kira seperti itu, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan profit selalu. Kita ucapkan selamat pagi, salam profit 2 arah.